Selamat datang di pembahasan kita. Anda mengirimkan buku karya Daniel J. Levitin ini dengan satu catatan yang menarik banget. Katanya, setiap hari di kantor saya dibombardir metrik, KPI sama grafik. Saya nggak yakin lagi mana yang harus saya percaya. Wah, ini masalah kita semua kayaknya ya. Di era sekarang ini kan kita kayak tenggelam dalam data. Betul. Jadi hari ini kita bakal bedah buku ini. A Field Guide to Lies and Statistics. Misinya simpel aja. Kita mau ngerakit semacam toolkit detektif data buat Anda. Semacam alat mental praktis gitu ya yang bisa langsung dipakai. Tepat, biar nggak gampang terkecoh sama angka dan klaim yang kita lihat tiap hari. Yuk kita mulai rakit toolkit ini. Oke, mari kita mulai. Oke, alat pertama sebut saja sabuk detektif kita ini. Yang paling dasar, tapi seringkali justru yang paling kuat. Cukup dengan bertanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ini masuk akal nggak sih? Pertanyaan simpel tapi sering banget kelewat. Nah, Levitin ngasih contoh bagus. Bayangin Anda baca klaim ini di berita. Dalam 35 tahun sejak Undang-Undang Ganja berhenti ditegakkan di California, jumlah perokok ganja berlipat ganda setiap tahun. Kedengarannya, wah pertumbuhannya cepet banget ya. Tapi Mungkin nggak sih? ini contoh sempurna di mana kita sering langsung terima angka gitu aja. Coba deh kita hitung super simple. Anggap aja 35 tahun lalu cuma ada satu orang perokok ganja di California. Oke, satu orang. Asumsi yang konservatif banget. Iya kan? Kalau jumlahnya berlipat ganda tiap tahun, tahun kedua jadi 2, tahun ketiga 4, keempat 8, dan seterusnya. Kalau ini diterusin selama 35 tahun, angkanya jadi, lebih dari 17 miliar. Wow, 17 miliar. 17 miliar? Itu kan lebih dari 2 kali lipat populasi seluruh planet bumi sekarang. Tepat. Jadi hanya dengan kalkulasi beberapa detik di kepala, klaim yang tadinya terdengar meyakinkan itu langsung, runtuh total. Secara matematis mustahil. Ini nunjukin kita sering lupa pakai alat paling dasar kita, logika. Betul sekali. Oke, contoh barusan kan ekstrim ya. Ya, Tapi ada contoh kedua yang lebih halus, yang mungkin lebih gampang kita percaya. Di Amerika Serikat, 150.000 gadis dan wanita muda meninggal karena anoreksia setiap tahun. nah yang ini angkanya spesifik, kedengarannya tragis, dan kayak statistik yang, udah diteliti dengan baik. Ya, gimana cara kita ngeceknya? Disinilah tes kewajaran kita perlu sedikit lebih canggih. Kita nggak bisa ngitung langsung, tapi kita bisa bandingin sama data pembanding, semacam jangkar gitu. Menurut data resmi CDC di AS, total kematian dari semua penyebab kecelakaan mobil, kanker, semuanya, buat perempuan usia 15-24 tahun, itu cuma sekitar 8.500 per tahun. Tunggu, cuma 8.500 dari semua penyebab. Betul. Jadi nggak mungkin dong kematian dari satu penyebab aja, yaitu anoreksia, bisa sampai 150.000. Itu kan hampir 20 kali lipatnya. Persis. Bahkan kalau rentang usianya kita lebarkan sampai 44 tahun, total kematiannya cuma 55.000. Jadi klaim 150.000 itu jelas nggak berdasar sama sekali. Jadi kuncinya bukan tahu semua statistik, tapi tahu cara nyari pembanding yang logis buat nguji sebuah klaim. Tepat. Oke, alat pertama, bandingkan dengan angka lain yang kita tahu. Nah, kadang angkanya sendiri nggak salah, tapi cara penyajiannya yang nipu. Ini membawa kita ke alat kedua, yaitu kaca pembesar buat satu kata yang licik banget, rata-rata. Iya, kata rata-rata. Ini salah satu kata paling berbahaya dalam statistik kalau kita nggak hati-hati. Levitin ngejelasin ada 3 jenis rata-rata. Mean, median, dan modus. Yang biasa kita sebut rata-rata itu kan mean ya? Betul, total semua nilai dibagi jumlahnya. Masalahnya, mean ini gampang banget ditarik sama nilai yang ekstrim atau outlier. Di buku ada contoh yang jelas banget. Bayangin ada 9 orang di satu ruangan. 8 orang kekayaannya wajarlah sekitar $100.000. Tapi orang ke-9, dia diambang bangkrut. Utangnya banyak, jadi kekayaan bersihnya minus $500.000. Oke, satu nilai ekstrim negatif. Nah, apa yang terjadi kalau kita hitung rata-rata kekayaan di ruangan itu? Kalau kita pakai mean, hasilnya jadi aneh. Rata-rata kekayaan di ruangan itu jadi cuma $33.222. Angka ini kan sama sekali nggak ngegambarin kondisi 8 dari 9 orang di sana. Jauh banget dari $100.000. Iya, satu orang itu menyeret turun rata-ratanya secara drastis.
Beda ceritanya kalau kita pakai median, nilai tengahnya. Mediannya tetap $100.000, jauh lebih akurat kan? Jelas. Jadi kalau ada perusahaan yang bangga-banggain gaji rata-rata karyawannya, kita mesti curiga ya. Jangan-jangan gaji beberapa bos yang tinggi banget nutupin fakta kalau mayoritas gajinya di bawah itu. Tepat sekali. Makanya kita harus selalu tanya, rata-rata yang mana yang Anda maksud? Nah, ini nih. Ada satu contoh lagi di buku ini yang bikin saya ketawa ngakak pas baca. Absurd banget, tapi pesannya ngena banget. Saya tahu yang Anda maksud. Secara rata-rata, manusia memiliki satu testis. Bener. Kok bisa klaim sekonyol itu? Secara teknis bener. Begini ceritanya. Kalau kita pakai mean, ini bener loh. Populasi perempuan yang punya 0 testis kan sedikit lebih banyak dari populasi laki-laki yang punya 2 testis. Oke, terus? Jadi kalau semua dijumlahin dan dibagi total populasi, rata-ratanya memang bakal mendekati 1. Tapi kan nggak ada satupun manusia normal yang testisnya cuma 1. Jadi itu cuma trik angka aja. Betul. Kalau kita pakai median atau modus, nilai yang paling sering muncul, jawabannya ya 0 karena perempuan lebih banyak. Contoh ini nunjukin betapa rata-rata bisa benar secara matematis, tapi sama sekali nggak menggambarkan realitas. Oke, kita udah punya 2 alat. Tes kewajaran sama kaca pembesar rata-rata. Sekarang kita masuk ke area di mana penipuan data ini, udah kayak seni tingkat tinggi, visualisasi data alias grafik. Nah, ini bahaya. Karena otak kita itu diprogram untuk percaya apa yang kita lihat. Dan para manipulator data tahu persis cara manfaatin itu. Trik yang paling umum apa? Yang paling umum namanya truncated axis. Sumbu vertikal yang seolah dipotong di bawahnya. Jadi sumbu Y di grafik nggak dimulai dari 0, tapi dari angka yang lebih tinggi. Efeknya apa itu? Kenapa bisa menipu? Karena otak kita itu nggak cuma baca angka, tapi secara naluriah memproses proporsi visualnya. Misalkan kita bandingin angka 90 sama 92. Bedanya kan cuma sekitar 2%. Kecil banget bedanya. Tapi kalau sumbu Y-nya dimulai dari 89, batang untuk 92 akan kelihatan 3 kali lebih tinggi dari batang untuk 90. Perbedaan kecil jadi kelihatan dramatis banget, kayak jurang. Itu ilusi optik yang disengaja. Licik banget ya. Tapi ada yang lebih canggih lagi, yang Levitin sebut sumbu Y ganda yang menakutkan. Dia ngasih contoh grafik dari kelompok anti-aborsi yang bandingin 2 layanan Planned Parenthood, layanan kanker sama aborsi. Ya, ini contoh manipulasi yang Basah. Di grafik itu ada satu garis buat aborsi yang naik tajam banget dan satu garis buat layanan kanker yang turun curam. Keduanya berpotongan di tengah. Kesannya jadi seolah-olah aborsi udah ngalahin layanan kanker secara drastis gitu kan? Tepat. Tapi triknya adalah grafik itu nggak punya skala angka sama sekali. Sumbunya di kiri dan kanannya dihilangin. Jadi mereka bisa gambar garis itu sesuka hati buat bikin narasi visual yang mereka mau. Serius? Jadi angkanya nggak ada? Nggak ada. Waktu data aslinya diplot di satu grafik dengan skala yang benar, ceritanya beda banget. Jumlah layanan kanker ternyata masih hampir 3 kali lipat lebih banyak daripada aborsi. Gila. Rasanya kayak bohong terang-terangan ya, padahal mereka bisa aja ngeles, nggak nulis angka yang salah. Cuma cara kita melihatnya aja yang dimanipulasi. Itulah seninya. Ini membawa kita ke alat detektif kita yang keempat, sebuah aturan emas. Jangan kejebak jebakan korelasi dan sebab akibat. Ini kesalahan logika yang paling sering kita buat. Cuma karena 2 hal terjadi barengan atau polanya sama, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Otak kita kan emang suka nyari pola ya. Banget. Jadi gampang banget bikin lompatan kesimpulan yang salah. Buku ini punya contoh paling absurd dan lucu soal ini, yang ngelibatin aktor Nicolas Cage. Iya, grafik legendaris itu nunjukin korelasi yang nyaris sempurna sekitar 99% antara jumlah orang yang tenggelam di kolam renang tiap tahun sama jumlah film yang dibintangi Nicolas Cage di tahun yang sama. Tunggu, itu beneran ada grafiknya? Saya kira cuma ilustrasi bercanda. Oh, itu grafik beneran dari data nyata. Makanya jadi contoh yang sempurna, Levitin ngejelasin kalau kita lihat korelasi kayak gini ada 4 kemungkinan. 1, orang tenggelam bikin film Nick Cage dibuat. Nggak mungkin. 2, film Nick Cage bikin orang tenggelam. 3, ada faktor ketiga yang nggak kita tahu yang nyebabin keduanya. Atau 4, ini murni kebetulan. Jelas banget jawabannya nomor 4. Tapi di situ susahnya kan? Grafik Nick Cage ini jelas konyol. Tapi gimana kalau korelasinya lebih masuk akal? Misal,
Data penjualan es krim naik barengan sama angka kejahatan. Nah, otak kita langsung nyambung. Oh, cuaca panas bikin orang makan es krim dan juga bikin orang lebih gampang marah. Padahal bisa jadi itu cuma spekulasi. Seberapa bahaya sih bikin lompatan kayak gitu? Bahaya banget, karena bisa mengarah ke kebijakan atau keputusan yang salah. Aturan mainnya, korelasi itu petunjuk buat investigasi lebih lanjut, bukan kesimpulan akhir. Ada kutipan dari komik XKCD di buku ini yang rangkumnya dengan sempurna. Seseorang bilang, dulu saya pikir korelasi itu sebab akibat. Terus saya ikut kelas statistik, sekarang nggak lagi. Temennya nyeletuk, wah kayaknya kelasnya ngebantu ya. Terus orang itu jawab, mungkin. Keraguan sehat itu intinya. Oke, jadi kita punya 4 alat di toolkit kita. Tapi semua alat ini ngecek kewajaran, waspada rata-rata, periksa grafik, misahin korelasi dari sebab akibat. Jadi nggak guna kalau data yang kita analisis dari awal udah salah. Betul sekali. Ini membawa kita ke alat lahir dan mungkin yang paling fundamental. Sidik jari sumber data. Kita harus tanya, ini angka asalnya dari mana sih? Tepat. Intinya adalah bias dalam pengambilan sampel. Sampel data yang baik itu harus representatif. Artinya, setiap orang dalam kelompok yang diteliti punya kesempatan yang sama buat dipilih. Kalau enggak, sampel itu bias. Buku ini nyeritain kisah klasik soal ini. Jajak pendapat majalah Literary Digest di pemilu AS tahun 1936. Mereka bikin survei raksasa, dan dengan sangat pede prediksi Alf London bakal menang telak ngelawan Franklin D. Roosevelt. Dan hasilnya? Roosevelt menang dengan selisih suara terbesar dalam sejarah waktu itu. Kesalahan Literary Digest ini jadi legenda di dunia statistik. Apa salah mereka? Ada 2 kesalahan fatal. Pertama, sampling bias. Mereka ngambil sampel dari daftar pembaca majalah mereka, pemilik mobil, sama pelanggan telepon. Di tengah depresi besar tahun 1936, kelompok ini kan, ya, orang-orang kaya. Yang cenderung milih Partai Republik. Jadi sampelnya nggak mewakili seluruh pemilih. Benar. Tapi ada masalah kedua yang lebih dalam. Bias partisipasi. Dari 10 juta surat suara yang mereka kirim, cuma 2,4 juta yang balik. Ternyata, pendukung Roosevelt itu jauh lebih kecil kemungkinannya buat repot-repot ngisi dan ngirim balik survei itu. Jadi di dalam sampel yang udah miring, ada kemiringan tambahan lagi dari siapa yang milih buat ngerespons. Tepat. Ini jadi pengingat buat kita sekarang ya. Tiap kali lihat polling online di media sosial yang nanya, menurut Anda, kita harus ingat kisah ini. Yang ngisi itu kan bukan sampel acak. Betul, yang ngisi itu orang-orang yang cukup peduli buat ngeklik. Hasilnya nggak bisa dianggap mewakili opini publik. Cara data dikumpulkan itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari data itu sendiri. Baik, kita udah merakit toolkit detektif data yang cukup lengkap. Ada tes kewajaran, kaca pembesar rata-rata, kacamata anti manipulasi grafik, pemisah korelasi kausalitas, sama alat sidik jari sumber data. Kalau kita perhatikan polanya, semua trik ini, dari angka mustahil, kata rata-rata yang licik, sampai grafik yang nipu, sebenarnya nyerang satu titik lemah kita yang sama. Otak kita yang pada dasarnya pengen ambil jalan pintas. Kita lihat angka dan grafik, dan secara naluriah, pengen langsung percaya dan bikin cerita simpul di kepala kita. Iya, jadi intisari buku Levitin ini sebenarnya bukan sekedar, ini loh cara cek statistik, tapi ajakan buat ngelawan naluri kita sendiri. Ajakan buat berhenti sejenak, nahan keinginan buat langsung nyimpulin, dan berani nanya, tunggu dulu, apa benar ceritanya sesimpel ini? Tepat, tujuannya bukan menjadikan semua orang ahli statistik kok. Tujuannya menumbuhkan sikap skeptis yang sehat. Di dunia yang dibanjiri informasi, kemampuan buat bertanya dengan cerdas itu kekuatan super. Sebagai penutup, kami ingin memberikan sebuah tantangan detektif pertama untuk Anda. Dalam 24 jam ke depan, coba temukan satu statistik, bisa di berita, iklan, atau laporan kerja. Jangan langsung diterima. Coba latih salah satu alat dari toolkit kita hari ini. Cukup ajukan satu pertanyaan aja. Apakah angka ini masuk akal kalau dibandingin sama X? Atau rata-rata jenis apa ya yang mungkin mereka pakai di sini? Atau apa yang coba disembunyiin sama sumbu Y di grafik ini? Cukup satu pertanyaan. Lihat apa yang Anda temukan. Ini langkah pertama untuk jadi detektif data yang lebih tajam. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang terungkap.